kira-kira nanti yang didapatkan mahasiswa ketika kuliah itu ataupun praktikum penunjang ya ketika kuliah itu apa saja? Belum mahasiswa itu belum selesai skripsinya sudah diterima kerja kebanyakan itu. Ya ada yang presenter dan yang lainnya di media TV ataupun di radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast IAIN Ponorogo. Hari ini kita akan mengulas mengenai jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam atau disingkat dengan KPI. KPI sendiri itu berada di bawah Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Dan hari ini kita akan kedatangan tamu spesial yang berasal dari Ketua Jurusan KPI, yaitu Bapak Kayis Fitri Ajhuri MA. Pak Kayis, selamat datang. Selamat datang. Gimana kabarnya Pak Alhamdulillah Kayis? baik Mbak Asna. Oh iya. Pak Kayis, ini jurusan KPI itu kan di bawah Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Betul. Seperti itu. Kira-kira apa yang dipelajari di jurusan KPI ini? Ya sesuai dengan jurusannya yaitu Komunikasi dan Penyiaran Islam. Ya apalagi di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, selain mata kuliah ilmu komunikasi yang dipelajari juga di dalamnya ada mempelajari tentang ilmu dakwah Mbak Asna ya. Dan di dalamnya itu juga ada mata kuliah keagamaan, termasuk di dalamnya itu ada fikih inklusif, ada juga hadis-hadis dakwah, ada tafsir ayat-ayat dakwah juga Mbak Asna, sehingga itu melengkapi jurusan KPI IAIN Ponorogo kita ini. Oh iya, gitu ya. Berarti jurusan KPI ini melingkupi ya, baik Iya, itu betul. untuk di bawah naungan ilmu komunikasi Betul. maupun dakwah seperti itu. Iya. Nah, untuk KPI sendiri Pak Kayis, kira-kira apa bedanya KPI IAIN Ponorogo dengan KPI yang ada di fakultas ataupun di kampus lain seperti itu? Seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu bahwasannya KPI Ponorogo itu luar biasa, lebih lengkap Mbak Asna dibandingkan ilmu komunikasi. Karena apa? Selain ilmu komunikasi yang dipelajari juga ada materi-materi keagamaan tadi, ya sehingga anak juga akan memberikan wawasan keagamaan, terutama agama Islam seperti karena kita di naungan IAIN Ponorogo Mbak Asna ya. Jadi ya mata kuliah keagamaan itu akan memberikan warna terhadap jurusan komunikasi kita. Iya, berarti itu adalah salah satu poin plus ya. Iya. Ketika kita mempelajari di ilmu komunikasi lain, Betul, itu adalah pure umum seperti itu. Tetapi kita melakukan di KPI ini melakukan integrasi ya, Iya. baik itu dari ilmu komunikasi maupun ilmu agama itu Betul, seperti itu. iya. Ya. Nah, kira-kira sampai saat ini sudah berlangsung berapa tahun itu untuk KPI Pak Kayis? Untuk KPI Ponorogo ini sejak berdirinya yaitu sejak masih setain Mbak Asna ya. Jadi umurnya 10 tahun. Ya, 10 tahun itu kalau anak usia sekolah ya masih SD juga Mbak Asna ya. Iya. Jadi masih berlatih juga, tetapi kita tetap mengikuti perkembangan zaman, apalagi di dunia media. Iya. Nah, bicara mengenai sudah 10 tahun ya Iya. KPI ini kira-kira akreditasi yang sudah didapatkan jurusan KPI itu apa? Untuk akreditasi alhamdulillah kita pada peringkatnya B ya. Kita diakreditasi tahun 2019 kemarin ya, tepatnya tanggal 16 April. Dan ini masanya berlaku sampai tanggal 16 April 2024. Jadi bagi mahasiswa yang gabung di KPI tidak usah ragu lagi karena kita akreditasinya sudah B dan itu masih saat ini berlaku. Ya, seperti itu. Jadi seperti itu ya mahasiswa ya ataupun calon mahasiswa akreditasi dari jurusan KPI sendiri ini sudah B seperti itu. Nah, Pak Kayis gitu ya. Kita bicara mengenai KPI. KPI tadi kan dijelaskan bagaimana persinggungannya dengan ilmu komunikasi, dengan media dan lain-lain. Dan saya kira ini kan sudah sesuai dengan era sekarang ya. Era revolusi industri 4.0, era masyarakat informasi seperti itu. Kira-kira ada nggak peluang kerja dari jurusan KPI sendiri? Karena kan seiring dan cocok untuk era sekarang seperti itu. Alhamdulillah untuk jurusan KPI itu alumninya luar biasa Mbak Asna ya.
siap kerja Mbak Asna intinya ya. Karena apa? Apalagi di masa pandemi ini ya, semuanya di era digital, daya serap mahasiswa itu luar biasa. Bahkan ini juga tantangan kita Mbak Asna. Mahasiswa itu belum selesai skripsinya sudah diterima kerja kebanyakan itu. Ya ada yang presenter dan yang lainnya di media TV ataupun di radio, sehingga kadang-kadang saya juga sering ingatkan kepada anak, kuliahnya harus selesai dulu, wisuda dulu. Nah, tapi gimana? Sudah semester 7 setelah praktikum malah dia sudah keterima kerja. Ini yang kebanyakan yang dialami oleh mahasiswa KPI. Oke, mungkin bisa disebutkan secara spesifik kira-kira peluang kerja untuk jurusan KPI apa saja? Secara profilnya ya Mbak Asna, bahwasanya KPI itu alumni bisa menjadi jurnalis, kemudian juga bisa menjadi broadcaster, kemudian juga manajer media. Ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan di lapangan ada juga yang menjadi YouTuber, bahkan di antara kita juga ada yang sudah keterima menjadi penyuluh agama di Kemenak itu. Ya. Jadi di berbagai lini, ya. Apalagi yang jangan khawatir yang belum dapat pekerjaan, karena apa? Keilmuan kita itu sudah dibentuk adanya entrepreneur Mbak Asna ya. Jadi kalau tidak dapat pekerja menyerap, bahkan dia bisa menyerap pekerja ya, karena dia bisa mandiri ya, menggunakan alat media yang telah dia pelajari di perkuliahan gitu. Ya, berarti ini kan memang jurusan KPI sangat marketable ya, banget betul, ya, seperti betul, itu ya. Sesuai dengan perkembangan yang ada seperti itu, bahkan bisa melingkupi dua hal, baik itu nanti jadi jurnalis, broadcaster, jadi ada yang jadi sebagai MC seperti itu, bahkan di keilmuan yang agama ataupun yang KPI-nya sebagai penyuluh agama PNS juga. Iya, ada juga seperti itu, bahkan bisa menjadi dai juga. Iya, dai juga bisa. Nah, ini sangat keren sekali ya, para calon mahasiswa IAIN Ponorogo, jurusan KPI ini sangat keren sekali, sangat marketable sekali ya, dan bisa diserap oleh lapangan, itu seperti itu. Nah, Pak Kayis ya, tadi kita sudah membicarakan keunggulan-keunggulan yang ada di KPI IAIN Ponorogo gitu. Nah, saya kira para calon ataupun para pemirsa ini sangat penasaran sekali ya, bagaimana cara daftarnya di IAIN Ponorogo. Kira-kira masih ada peluang nggak, atau hanya dibatasi berapa kelas untuk masuk di IAIN Ponorogo itu? Oke. Untuk KPI itu karena peminat cukup banyak Mbak Asna ya, kita hanya membatasi 5 kelas ya. Dan saat ini memang cenderung banyak mahasiswa yang berminat ya, tapi ya kita harus menyesuaikan dengan ruangan kita ya, yang hanya bisa menampung sekitar 5 kelas untuk jurusan KPI ya. Dan apabila ingin berdaftar itu bisa melalui yang pertama SPAN, PTKIN, dan saat ini sudah ditutup Mbak Asna, dan jadi adanya tinggal 2 kesempatan tinggal 2 kesempatan melalui UM, PTKIN, dan nanti jalur mandiri ya. Dan ini saya harapkan tidak disia-siakan oleh para calon mahasiswa yang minat untuk bergabung di jurusan KPI IAIN Ponorogo ini. Nah, seperti itu para calon mahasiswa ataupun pemirsa ya, jangan ragu lagi ya untuk segera mendaftarkan ke KPI, karena kesempatan kita sangat terbatas ya. Bayangkan ini hanya 5 kelas yang diambil, dan ini sudah memasuki ya tahap-tahap akhir dari pendaftaran mahasiswa baru gitu. Jadi silahkan gabung saja. Nah, Pak Kayis ya, untuk tadi kita sudah membicarakan mengenai caranya mahasiswa baru untuk ataupun calon mahasiswa untuk masuk ke KPI gitu. Kira-kira nanti yang didapatkan mahasiswa ketika kuliah itu ataupun praktikum penunjang ya ketika kuliah itu apa saja gitu? Oke. Di KPI itu luar biasa Mbak Asna ya, karena di jurusan KPI itu ada 2 konsentrasi, yaitu jurnalistik dan broadcasting ya, di mana kedua mahasiswa atau apabila sudah semester 5 dia tinggal memilih mau ambil konsentrasi mana ya. Di situ sudah dilengkapi dengan standar kurikulumnya Mbak Asna ya. Kalau di jurusan jurnalistik dia akan dimuati mata kuliah praktikum, jumlahnya ada 12 mata kuliah ya, setara dengan 34 SKS. Kalau di broadcasting dia akan dikuatkan dengan 13 mata kuliah
praktikum ya setara 37 SKS Mbak Asna, dan itu nanti akan diperkuat dengan magangnya Mbak Asna. Ya, ada magang jurnalistik dan ada magang broadcasting. Untuk saat ini masih diperpadukan, dia harus mengambil dua magang tersebut, tapi nanti untuk angkatan selanjutnya dia akan fokus ke keahliannya masing-masing, itu sekitar 4 bulan lamanya untuk magang itu Mbak Asna. Jadi luar biasa untuk mendalami. Jadi ilmunya sudah didapat di kampusnya, prakteknya pun juga sudah kasih leluasa di tempat magangnya. Dan itu tempat magangnya di media asli ya Pak Kayus? Media asli, ada yang instansi pemerintah juga Mbak Asna saat ini ya. Jadi yaitu memang praktisi-praktisi di jurnalistik dan broadcasting juga, ada di media TV juga kan gitu. Dan sekarang kita pun juga memberikan kebebasan Mbak Asna kepada mahasiswa untuk milih magang kan gitu. Siapa tahu dia punya link, kemudian dia punya cita-cita atau dekat rumahnya, itu bisa apabila itu media itu memang kredibel untuk dijadikan bagi anak itu menurut mereka cocok, bisa digunakan untuk magang itu Mbak Asna. Oh iya ya, jadi seperti itu ya. KPI IAIN Ponorogo ini mengkolaborasikan ya, baik itu perkuliahan di kelas secara keilmuan dan juga praktek langsung ya di media. Makanya dikatakan tadi oleh Pak Kajur itu atau Pak Kayis bahwa jurusan KPI ataupun mahasiswa KPI itu siap kerja di lapangan kerja nanti ya, baik itu media dan lain-lain. Nah ini Pak Kayis ya, tadi kita sudah membahas kira-kira mahasiswa, calon mahasiswa ya, itu untuk lebih tahu mengenai jurusan KPI, mungkin KPI mempunyai media sosial gitu ya, ataupun media itu, kira-kira yang bisa diakses oleh para calon mahasiswa itu apa saja gitu. Kita kalau di KPI sudah banyak mensosnya Pak ada Instagramnya Instagramnya, ada Facebooknya juga ada kan gitu. Bahkan kita ada Warta KPI juga ya. Jadi media liputannya itu ada di Warta KPI. Jadi tinggal klik aja KPIN Ponorogo .id-nya ya gitu. Jadi lebih mudah di situ, atau langsung dibuka Warta KPIN Ponorogo sudah muncul itu berita-berita tentang KPIN Ponorogo ya. Jadi webnya sering kunjungi, apalagi kalau lebih umumnya di webnya IAIN Ponorogo Mbak Asna. Jadi lebih mudah mau ngekliknya kemana gitu. Iya, seperti itu ya. Nah, mahasiswa ataupun para calon mahasiswa ya, jangan ragu lagi ya untuk segera bergabung ke jurusan komunikasi dan penyiaran Islam ya. Untuk saat ini ketika kalian ingin tanya ataupun ingin tahu mengenai jurusan KPI, ini bisa dilihat di Instagram KPI, bisa dilihat di YouTube KPI dengan warga KPI seperti itu ya, ataupun bisa dilihat ya di website ya, baik IAIN Ponorogo, PMB IAIN Ponorogo, dan juga bisa melihat ya di websitenya Fuad IAIN Ponorogo, itu seperti itu. Dan saya kira ini sudah masuk ke penghujung acara Pak Kayis ya. Semoga apa yang kita bicarakan tadi ini bisa membawa insight baru ataupun membuka wawasan baru ya bagi para calon mahasiswa, bahwasanya jurusan KPI ini mengintegrasikan ya baik dari segi keilmuan yang ada di kelas, juga praktik nanti di lapangan kerja betul. Dan sehingga para alumninya itu biasanya siap untuk kerja seperti itu. Oke Pak Kayis, mari kita ini ya, untuk yang terakhir kalinya mari kita mengajak para pemirsa yang ada di layar ini ya untuk segera gabung ke IAIN Ponorogo seperti itu. Ayo kuliah di IAIN Ponorogo. Saya kira cukup sekian ya podcast hari ini, sampai ketemu lagi di seri-seri podcast selanjutnya, dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.